sidang RKPD Rembuk Stunting di Aula Kantor Camat Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Acara diawali dengan pembukaan oleh protokol Pak Suhaimi DNN, memaparkan maksud dan tujuan musrenbang ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas 1. Infrastruktur strategis dan konektivitas di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Musrenbang tingkat kecamatan ini dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Labuhan Batu untuk tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Februari 2026 di kantor Camat Panai Tengah. Kegiatan musrenbang ini dihadiri Bapeda Labuhan Batu maupun yang diwakili pembangunan daerah, unsur Forkopimcam Panai Tengah yang terdiri dari Dan Ramil 04, Labuhan Bilik Kapolsek Panai Tengah, KUA Kecamatan Panai Tengah, maupun yang mewakili Lurah Labuhan Bilik dan para kepala desa sekecamatan Panai Tengah. Kapus Labuhan Bilik, kader PKK Kecamatan Panai Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Panai Tengah. Dalam sambutannya, Camat Panai Tengah, Muhammad Kamis dan Ritongah SAPMM, menyampaikan bahwa musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap menyelaraskan aspirasi masyarakat dari tingkat desa hingga kecamatan. Menurutnya, berbagai permasalahan dan kebutuhan pembangunan yang disampaikan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran. Menanggapi sejumlah usulan yang belum masuk dalam draft perencanaan Camat Panai Tengah, Muhammad Kamis dan Ritongah SAPMM menjelaskan bahwa pembahasan teknis akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi skala prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan. Camat Panai Tengah Muhammad Kamis dan Ritongah SAPMM juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Labuhan Batu maupun yang mewakili yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Bapeda Ayu Burung Harahap sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan di wilayah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Bakti Raja Harahap mengabarkan. Kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan doa. Yang ini kami hadirkan dengan sangat kepada ayah dan kami Bapak Haji Sadikin, kepada Bapak Presiden dan dengan seluruh saudara-saudara, mari sama-sama kita berdoa minta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada pagi menjelang siang ini dapat berjalan dengan baik. Yang ini akan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa hamdan syakirin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi kalimati sultan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa para pemimpin bangsa kami. Allahumma ja'alna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada saat ini kami berkumpul di kantor Camat Panai Tengah dalam rangka mengikuti acara musrenbang dan sekaligus Rembuk Stunting Kecamatan Panai Tengah, khususnya dari Kabupaten Labuhan Batu. Kami berharap kepadamu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami dan kesehatan kepada kami, agar acara yang kami laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
sekaligus pembukaan acara musyawarah Majelis Stunting Kecamatan Panai Tengah tahun 2026 kepada Bapak Camat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian. Pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita sebagai abdi masyarakat, termasuk juga dalam pemerintahan di Kabupaten Labuhan Batu. Rasa kira dengan kami, mari kita banyak mengucapkan salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nafas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya kita dan keluarga kita memperoleh syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat kita hormati tim dari Bapeda, Pak Kabid beserta jajaran Pak kami semua. Pada yang sama Bapak dan Ramil, mudah-mudahan jadi doa Bapak jadi. Hormatan yang sama kepada Pak Dua dari Kecamatan Panai Tengah, hormatan yang sama juga dari Bung Kabus. Begitu juga penghormatan yang sama dari PLKD, Adinda kami, selamat bertugas di Panai Tengah. Abang ini menang-menang bulan, Adinda baru 1 bulan lebih kurangnya. Mudah-mudahan teruslah mengabdi untuk keselamatan Panai Tengah yang kita cintai. Selanjutnya mitra kerja kami, Abang Ayahanda kami, Bapak Kepala Desa, begitu juga dengan Sekretaris Desa Sekecamatan Panai Tengah. Mohon maaf saya nanti kalau ada terselip bahasa bila hulu, bukan disengaja. Nanti karena memang identik kali antara Panai Tengah dan Pak Bilau ini, dibilang orang sekarang bilah panai katanya. Bapak Kepala Desa tadi, Pak Sekde, seluruh saudara cantik, kepala nengok-nengok Bu Lurah. Satu-satunya lurah tercantik di Panai Tengah, ketepatan memang satu orang yang memang cantik orang kira-kira. Pak Suemi. Gak ada dusta di antara kita, memang beliau lurah cantik karena sendiri. Begitu juga perwakilan dari PKK, kecamatan maupun desa, orang tua saya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir, perangkat desa yang berhadir, insan pers, mass media, terima kasih atas kehadirannya. Pertama kali sambutan ini, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua. Kita berhadir di tengah-tengah agenda rutinitas kita sehari-hari, pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Namun ada secara Permendagri regulasi yang mengatur kita bahwa kita akan melaksanakan aturan terkait musyawarah pembangunan di Kabupaten Labuhan Batu, khususnya kita yang berada di Kecamatan Panai Tengah. Kembali lagi saya katakan, pertama, kendati kondisi keuangan kita di tahun 2027 ini masih dalam ambang perubahan regulasi terhadap transfer keuangan daerah, namun kita selaku masyarakat yang selaku penyelenggara pemerintah yang diamanahkan kepada kita, mari kita sama-sama melalui forum ini kita nantinya memberikan masukan usulan terkait rencana pembangunan yang ada di desa kita yang kita anggap menjadi skala prioritas, baik itu dari fisik maupun dari segi pendidikan dan kamtipmas yang ada di wilayah kita. Oleh karenanya kepada bapak-bapak kepala desa, rekan-rekan sekalian, begitu juga dengan dari LKB, Puskesmas, untuk kedepannya rencana pembangunan ini kita harapkan nanti bisa akan dibawakan tahun 2027 yang akan datang. Oleh karenanya kita tetap optimis. Ada kisi-kisi tadi setelah pihak dari Bapeda ataupun dari Pemkab Kabupaten Labuhan Batu melaksanakan koordinasi tingkat pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Kita doakan transfer keuangan daerah yang tadinya sudah agak rawan kita hampir 24,80% itu tidak tersalur. Mudah-mudahan tahun ini tersalur juga ke semuanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini tidak terjadi sehingga penyelenggaraan baik itu penyelenggaraan fisik maupun penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan terlaksana
di Kabupaten Labuan Batu, khususnya di Kecamatan Panai Tengah. Jadi kami harapkan juga jangan sempat berputus asa, karena kalau harapan itu sudah tidak ada pada kita, kemana lagi penyelenggaraan pemerintahan ini kita juga optimis Pak. Saya selaku pelaksana tugas camat di Panai Tengah, selagi masih di mana akan menjadi camat di Panai Tengah ini, saya insya Allah akan berdarah habis-habisan memperjuangkan di kecamatan ini. Insya Allah kalau memang juga saya nanti tetap diberi amanah tetap di sini, jangankan sampai tingkat kabupaten, saya siap sampai ke provinsi maupun kementerian-kementerian yang nantinya mendukung proses pembangunan yang ada di Panai Tengah. Karena saya walaupun bertugas lebih kurang 4-5 bulan di sini, kalau hati menyatakan masih jauh dari harapan masyarakat, pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Lebong. Kita doakan pimpinan kita, Ibu Maya Asmita, begitu juga dengan Bapak Wakil Bupati kita, Pak Jabri, bisa senantiasa diberi kesehatan sehingga apa yang dilaksanakan Ibu Bupati kita senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, walaupun sifatnya monotonis, tapi pembangunan itu diharapkan ada di Kabupaten Labuan Batu. Kita apresiasi kerja beliau, walaupun seorang perempuan, itu Pak, saya sampaikan, walaupun saya memegang 2 kecamatan, hampir sering berkoordinasi dengan beliau. Beliau lebih ajak Jakarta untuk Kabupaten Labuan Batu, yang secara kita lihat fisik seorang wanita melebihi dari fisik seorang laki-laki. Yang saya tahu baru berangkat kemarin sudah langsung koordinasi dengan anggota DPRD sehingga nantinya ada pembangunan aspal melalui impres untuk di daerah pantai. Kita doakan itu tidak terhapus sehingga di 2026 terlaksana, minimalnya nanti bisa dilaksanakan secara utuh di tahun 2027 nantinya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan juga memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, soal rencana pembangunan untuk tahun 2027 ke depan, dengan ini saya nyatakan dibuka. Itu kata sambutan dari Bapeda Kabupaten Labuan Batu kepada Ibu, kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Panai Tengah, Bapak dan Ramil Kecamatan Panai Tengah, Ibu Kapus ya Bu ya, kemudian Kepala Desa, Lurah, Sekretaris Desa dan seluruh jajarannya, tim penggerak PKK Kecamatan Panai Tengah, kader posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers dan para undangan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keselamatan untuk hadir pada acara hari ini, yaitu Musrenbang Kecamatan Panai Tengah dan Rembuk Stunting untuk tahun anggaran 2027. Dan tak lupa juga sekolah dan salam beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan seluruh staf pemerintah daerah yang terus mendukung ya dengan acara musrenbang kita setiap tahunnya ya Pak Camat ya. Saya berharap semua peserta musrenbang hari ini tak bosan-bosan ya untuk menghadiri acara ini. Peserta musrenbang dan hadirin sekalian saya hormati, perencanaan ini merupakan bagian yang penting dari aktivitas apapun yang kita lakukan. Kemudian merupakan proses terpenting dari fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan yang baik maka fungsi yang lainnya tidak dapat berjalan dengan baik.
Kemudian perlu kami informasikan kepada perangkat desa dan perangkat kecamatan bahwa musrembang kita seperti yang kita ketahui bersama menggunakan aplikasi SIPDRI, di mana nanti operator desa kemarin kita sudah undang ya Pak Camat ya, tapi kayaknya Kecamatan Panai Tengah hadir apa tidak ya Joshua? Ada yang hadir kelurahannya, tapi sedikit kayaknya ya. Saya rasa 2 atau 3 gitu Pak Camat yang ada di Kecamatan Pantai Tengah untuk sosialisasi info asmas. Iya. Kemudian musrembang kecamatan ini secara substansial mempunyai fungsi yang sangat penting dan strategis dalam rangka aktivitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan, sasaran, program dalam berbagai tatanan pemerintah serta pemerintah antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Membuat prioritas pembangunan daerah khususnya di tingkat kecamatan. Kemudian nanti berbagai usulan program pembangunan dari desa dan kelurahan nantinya menjadi dasar perencanaan. Kemudian merupakan sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya di tingkat kecamatan serta menindaklanjuti berbagai prakarsa dari desa dan kelurahan untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat. Kemudian, musrembang ini merupakan forum multi pihak terbuka yang secara bersama-sama mengidentifikasi dan menentukan prioritas pembangunan. Peserta musrembang yang saya hormati, dalam rangka mendukung prioritas pembangunan di atas, perlu adanya kolaborasi antara stakeholder yang terdiri dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media dengan mengoptimalisasi potensi pendanaan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBI maupun sumber pendanaan lainnya yang sah. Sebelum saya mengakhiri, perlu saya tekankan dalam forum musrembang tingkat kecamatan ini, kiranya forum ini dijadikan suatu wahana untuk menyampaikan aspirasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Labuan Batu, khususnya untuk Kecamatan Panai Tengah. Baiklah, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan pada forum pertemuan musyawarah perencanaan tingkat kecamatan Panai Tengah ini. Selamat menjalankan musrembang dengan penuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Labuan Batu. Kerja Maya Sinta sebagai MKM. Sekaligus saya yang ini juga Bapak dari tim Bapeda Kabupaten Labuan Batu kepada Bapak kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Camat Panai Tengah dan Pak ya. Ibu, Kapus ya. Kemudian seluruh kepala desa beserta dengan para undang lainnya, Bapak Ibu sekalian, tokoh agama, tokoh adat, lurah, kemudian seluruh pegawai di kantor kecamatan Panai Tengah yang ada di ruangan ini maupun yang bekerja di dalam ruangan. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Bapak Ibu bahwa ini adalah agenda rutin. Ya, jadi musrembang itu memang wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2024. Ya. Kemudian didukung dengan Permendagri 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Disitulah dia disinkronkan melalui aplikasi SPD. Jadi musrembang itu wajib dilaksanakan setiap tahun. Dan perlu kami tambahkan bahwa sebenarnya ada 2 tipe utama perencanaan. Yang pertama itu bottom up, yang kedua top down. Yang kita ada hadir di sini, yang kita laksanakan adalah perencanaan yang bottom up, dari bawah ke atas. Jadi dia mulai dari rembuk warga, musrembang desa, musrembang kecamatan, nanti musrembang kabupaten. Jadi kalau nggak ada dilaksanakan urutan ini,
tidak boleh laksanakan pembangunan. Semua usulan-usulan nanti diaplikasikan melalui aplikasi SPD oleh operator desa yang aplikasi kecamatan dan Bapeda. Jadi kita bicarakan ini adalah perencanaan yang bersumber dari bawah. Jadi berdasarkan usulan-usulan yang kepala desa bukan bersama dengan warga. Itu dia ya. Tapi ada juga perencanaan untuk down. Perencanaan top down itu adalah perencanaan dari tingkat pusat atau provinsi. Contohnya perencanaan bangunan koperasi merah putih, buatkan seluruh MBG itu kan bisa dari pusat. Itu dia, jadi beda dia. Ya. Nah, jadi itu harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa pembangunan di Labuan Batu itu setiap tahun dilaksanakan. Sekalipun memang kami terus melaksanakan musrembang baik desa ataupun kecamatan, banyak desa-desa yang masih puasa, artinya masih mendapat minim sekali pembangunan. Ini perlu kami sampaikan bahwa segala sesuatunya adalah tergantung dengan kondisi keuangan daerah dan bantuan dari pusat. Jadi yang kita bicarakan pada hari ini adalah usulan pembangunan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Labuan Batu. Ya, tetapi ada juga sumber dana di luar APBD Kabupaten Labuan Batu. Itu juga nanti bisa dimasukkan usulan melalui aplikasi yang lain. Ya, apa itu contohnya? Contohnya CSR. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di sekitar desa atau kecamatan untuk memberikan keuntungannya sebagian kepada masyarakat setempat melalui perangkat-perangkat pemerintah daerah. Kemudian ada lagi sumber dana APBN, ada lagi sumber dana APBD tingkat 2 APBD provinsi. Jadi sebenarnya sumber dana itu banyak, cuma yang kita bicarakan pada hari ini yang dihitung melalui tahun anggaran 2027, insya Allah terlaksana di tahun 2027 nantinya kita telah sama-sama menyampaikan usulan melalui SPD yang telah kita upload di masing-masing desa dan kelurahan. Mudah-mudahan semua yang terbaik kita ini dan kehadiran kita ini dicatatkan menjadi amal yang baik bagi kita nantinya di akhirat, dan mudah-mudahan ini bukti komitmen kita semua hal-hal pembangunan di Kabupaten Labuan Batu. Saya tidak percaya kehadiran kita merupakan tanda bukti kita adalah orang yang sangat mencintai daerah kita sama-sama. Baik dari arbal usulan yang kemarin sudah teraplikasi di desa, begitu juga dari program kegiatan yang nantinya kita kolaborasi dengan pihak perusahaan, begitu juga tadi ada terkait masalah stunting, melalui program serta insya Allah.